warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Putri, NPM 19751056, Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tugas mengetahui strategi pemasaran dari suatu produk. Produk yang saya gunakan yaitu Susu dan Kau dari PT Nestle Indonesia. Baiklah, sebelum mengetahui strategi pemasaran dari Susu dan Kau, saya akan mendeskripsikan suatu produk Susu dan Kau. Dan Kau merupakan produk susu balita yang berbeda dari produk susu balita lainnya. Dibandingkan dengan susu formula lain, dalam 100 gram susu balita dan Kau mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya dalam hal kandungan komposisi unsur yang seimbang, serta pemenuhan semua komponen yang diperlukan untuk tumbuh kembang buah hati. Kemasan susu balita dan Kau terdiri dari berbagai rasa, dengan berbagai macam varian. Varian rasa susu dan Kau 1 Plus dan Kau 3 Plus terdiri dari rasa madu, vanila, dan coklat. Dan Kau 1 Plus diperuntukkan bagi bayi usia di atas 1 tahun, sedangkan Kau 3 Plus bagus diberikan untuk anak berusia di atas 3 tahun. Baik Kau 1 Plus dan Kau 3 Plus dilengkapi AA dan DHA yang penting untuk perkembangan otak dan daya pikir buah hati. Namun, khusus untuk Kau 3 Plus, kandungan kalsium di dalamnya cukup tinggi. Hal ini ditujukan untuk mendukung perkembangan tulang dan pertumbuhan gigi secara sempurna. Sedangkan Kau Batita Madu mengandung nutrisi tepat yang sangat diperlukan selama masa pertumbuhan. Kandungan protein pada Kau Batita berguna untuk memenuhi nutrisi pertumbuhan, sedangkan prebiotik dan inulin untuk nutrisi aktif. Komponen yang tak kalah penting lainnya dalam kandungan Kau Batita adalah DHA, LA, ALA, kolin, dan taurin yang berfungsi untuk nutrisi tanggap. Untuk Kau 5 Plus diperuntukkan untuk usia 5 tahun, yaitu pada saat anak mulai memasuki usia sekolah. Dibutuhkan nutrisi yang tepat untuk menjaga stamina dan mendukung segala aktivitasnya. Kau 5 Plus juga dengan Lactobacillus protectus dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya, untuk komposisi susu Kau yaitu yang pertama padatan susu, yang kedua 3 mineral, yang ketiga pengemulsi lecitin kedelai, yang keempat premix vitamin. Selanjutnya, manfaat susu Kau. Yang pertama, susu Kau mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Yang kedua, membantu melancarkan sirkulasi oksigen dalam tubuh. Yang ketiga, mengandung vitamin A untuk kesehatan mata dan berperan dalam kesehatan kulit. Yang keempat, mengandung vitamin B kompleks yang ampuh menjadi vitamin pertumbuhan. Yang kelima, menggemukkan badan dan membantu dalam perkembangan otak. Selanjutnya, strategi pemasaran susu Kau. Strategi pemasaran itu berdasarkan dengan 4P, yaitu yang pertama produk, yang kedua place atau tempat, yang ketiga price atau harga, dan yang keempat promosi. Yang pertama produk. Susu Kau sendiri memiliki berbagai macam produk untuk memudahkan dalam memilih sesuai dengan pertumbuhan anak. Yang pertama, Kau Batita. Produk yang ditujukan untuk anak usia 1-3 tahun untuk membantu batita tumbuh, aktif, dan tanggap. Rasa madunya sangat disukai anak. Yang kedua, Kau 1 Plus, yang ditujukan untuk anak usia 1-3 tahun dengan formula baru Lactobacillus protectus dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang sesuai untuk tahap pertumbuhan si kecil. Yang ketiga, Kau 3 Plus, mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang sesuai untuk tahap pertumbuhan si kecil yang berumur 3-6 tahun. Yang terakhir, Kau 5 Plus dengan Lactobacillus protectus dapat membantu menjaga daya tahan tubuh untuk anak usia 5 tahun ke atas. Yang kedua, price atau harga. Untuk Kau Batita dibanderol dengan harga 40-84.000. Untuk Kau 1 Plus dibanderol dengan harga 40.000-123.000. Untuk Kau 3 Plus dibanderol dengan harga 40.000-91.000. Dan untuk Kau 5 Plus dibanderol dengan harga 40.000-76.000. Sedangkan untuk kemasan kotak seperti ini dengan berat bersih 180 ml dibanderol dengan harga 5.700. Untuk kemasan yang lebih kecil dengan berat bersih 110 ml dibanderol dengan harga Rp3.000. Selanjutnya yang ketiga, place atau distribusi. Untuk distribusi susu Kau ini diperuntukkan untuk pasar konsumen atau mall. Yang kedua, untuk supermarket.
yang ketiga minimarket, dan yang terakhir untuk warung-warung kecil. Selanjutnya yang keempat, promosi. Promosi yang digunakan PT Nestle Indonesia tetap memilih mengkonsumsi produk susu adalah melalui pendekatan terhadap masyarakat, yaitu survei consumer insight, diperoleh masukan harapan konsumen yang terus berkembang. Menyelenggarakan Nestle Consumer Service Center, yakni pusat layanan konsumen. Dibuka pula situs Sahabat Nestle yang menjadi wadah interaksi antara Nestle dengan konsumen dan antar sesama konsumen. PT Nestle melakukan pendekatan dengan strategi-strategi tersebut karena kepuasan pelanggan lebih pada perannya sebagai decider dan buyer, bukan usernya atau anak-anak. Dan PT Nestle Indonesia melakukan pembagian macam kategori untuk susu pertumbuhan karena munculnya pemahaman perilaku konsumen di Indonesia. Misalnya, minum susu bukan budaya kebanyakan orang dewasa Indonesia, sehingga perlu kategori baru dan edukasi baru untuk memperbesar tingkat konsumen susu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pemasaran dari Susu dan Kau. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!